Materi yang akan saya bawakan yaitu judulnya Kerjasama Indo-Pasifik. Pendahuluan, Kerjasama Indo-Pasifik adalah inisiatif strategis yang melibatkan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik untuk menciptakan stabilitas, perdamaian, dan kemakmuran bersama. Konsep ini mencakup wilayah luas yang meliputi Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta negara-negara di Asia, Oseania, dan sebagian Afrika. Kerjasama ini bertujuan untuk menangani tantangan bersama di bidang keamanan, ekonomi, dan politik, serta memperkuat hubungan antar negara di kawasan tersebut. Nomor 1. Keamanan maritim. Indo-Pasifik adalah kawasan vital bagi jalur perdagangan dunia, sehingga keamanan maritim menjadi prioritas utama negara-negara dalam kerjasama ini, berupaya menjaga stabilitas kawasan dan mengatasi ancaman seperti perampokan, konflik teritorial, dan kebijakan ekspansionis yang dapat mengganggu jalur perdagangan. Berikut perdagangan dan ekonomi. Indo-Pasifik merupakan pusat pertumbuhan ekonomi global dan kerjasama di wilayah ini berfokus pada peningkatan perdagangan bebas, investasi, dan pembangunan infrastruktur yang dapat memperkuat ekonomi kawasan. Kerangka seperti ASEAN dan inisiatif seperti Belt dan Road Initiative BRI China serta kerjasama Quad AS, India, Jepang, Australia mainkan peran penting dalam meningkatkan konektivitas ekonomi. Yang berikut, konektivitas infrastruktur. Investasi dalam infrastruktur seperti pelabuhan, jalan raya, dan jaringan komunikasi menjadi kunci dalam meningkatkan konektivitas antar negara di Indo-Pasifik. Pembangunan infrastruktur ini membantu memperlancar perdagangan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan. Yang berikut, isu-isu lingkungan dan energi. Kawasan Indo-Pasifik menghadapi tantangan lingkungan seperti perubahan iklim, degradasi ekosistem laut, dan polusi. Negara-negara dalam kerjasama ini bekerja sama untuk mempromosikan energi bersih, menjaga kelestarian lingkungan laut, dan beradaptasi dengan perubahan iklim. Berikut poin kelima, peran negara-negara besar. Amerika Serikat, China, India, Jepang, dan Australia memiliki peran signifikan dalam membentuk kerjasama Indo-Pasifik, sementara beberapa negara mempromosikan kebijakan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka lainnya, seperti China cenderung menekankan pada stabilitas dan pembangunan bersama. Peran negara-negara besar ini seringkali memengaruhi dinamika geopolitik kawasan. Yang berikut, multilateralisme dan diplomasi. Kerjasama di Indo-Pasifik banyak didorong melalui organisasi multilateral seperti ASEAN dan Forum APEC yang memfasilitasi dialog dan kerjasama ekonomi, serta keamanan di antara negara-negara di kawasan. Kerjasama ini penting untuk menjaga stabilitas dan menghindari eskalasi konflik di wilayah yang rawan. Berikut terakhir kesimpulan. Kerjasama Indo-Pasifik bertujuan untuk menciptakan stabilitas, keamanan, dan kemakmuran di kawasan yang strategis secara global melalui kerjasama di bidang keamanan maritim, perdagangan, pembangunan infrastruktur, serta penanganan isu-isu lingkungan dan energi. Negara-negara di kawasan ini berupaya meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, peran negara-negara besar dan diplomasi multilateral sangat penting dalam menjaga keseimbangan geopolitik dan menghindari konflik. Kerjasama Indo-Pasifik mencerminkan komitmen bersama untuk mewujudkan kawasan yang terbuka, inklusif, dan makmur. Sekian materi dari saya. Terima kasih.